Jawa Tengah. Pasti Anda kenal ya, candi-candinya yang megah, budayanya yang kaya. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau sejarahnya itu jauh-jauh lebih dalam dari itu? Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak epik salah satu pusat peradaban paling penting di Indonesia. Oke, pertanyaan pertamanya simple aja. Seberapa jauh ke belakang sih kita bisa menelusuri sejarah Jawa Tengah? Jawabannya, siap-siap kaget ya. Kita ngomongin 1,5 juta tahun. Ini bukan cuma sejarah kuno biasa loh. Ini tuh salah satu bukti keberadaan manusia paling awal di seluruh dunia. Dan ditemukannya? Ya di sini. Oke, perjalanan kita dimulai dari titik paling awal, dari jejak manusia purba di Sangiran. Nah, disinilah semuanya berawal. Situs Sangiran ini ibaratnya jendela kita ke masa lalu yang dalam banget. Ditemukannya fosil kali Homo erectus sama alat-alat batu sederhana, itu jadi bukti nyata kalau salah satu babak paling penting dalam evolusi manusia, ya terjadinya di tanah ini. Sekarang kita lompat jauh banget ke depan, ribuan tahun kemudian, ke sebuah era yang warisannya, masih berdiri megah sampai sekarang. Era kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah itu namanya Kalingga. Lokasinya ada di pesisir utara, kira-kira di sekitar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jepara. Kalingga ini jadi legendaris banget, kenapa? Karena pemimpinnya, Ratu Shima. Ceritanya sebagai penguasa yang super tegas dan jujurnya kebangetan. Itu bikin dia jadi kayak ikon keadilan dalam sejarah Jawa. Keren ya? Setelah Kalingga, muncul nih kekuatan baru yang bakal membentuk Jawa, namanya Kerajaan Mataram Kuno. Nah, mereka inilah yang ninggalin warisan arsitektur paling ikonik di Indonesia. Dan ini nih yang luar biasa dari era Mataram kuno. Coba lihat, ada dua dinasti berbeda yang hidup barengan. Dinasti Sanjaya yang Hindu, mereka yang bangun Prambanan, terus ada dinasti Sailendra yang Buddha, yang bangun Borobudur. Bayangin deh, dua mahakarya keagamaan dunia lahir dari satu kerajaan yang sama. Luar biasa kan? Nah, pas masuk abad ke-10, peta kekuatan di Jawa mulai berubah lagi. Pusat kekuasaan geser, dan ada gelombang pengaruh baru yang datang dari pesisir. Yup, Islam. Timeline ini nunjukin pergeserannya dengan jelas banget. Waktu kekuasaan Mataram kuno mulai pudar dan pindah ke timur, kekosongan di pesisir utara langsung diisi sama pengaruh Islam yang disebarin oleh Wali Songo. Ini momen transisi yang penting banget. Puncaknya ya berdirinya Kesultanan Demak oleh Raden Patah. Dan ini bukan sekedar kerajaan baru loh ya. Ini adalah kerajaan Islam pertama di seluruh Pulau Jawa. Benar-benar titik balik fundamental buat sejarah Nusantara. Tapi ya namanya juga roda sejarah, terus berputar kan. Pusat kekuasaan Islam pun geser lagi. Dari Demak pindah ke Pajang. Dan akhirnya puncaknya ada di lahirnya kerajaan besar berikutnya, Mataram Islam. Nah, kerajaan Mataram Islam ini bakal mencapai puncak kejayaannya. Tapi, ironisnya, di saat yang sama, benih-benih perpecahan juga mulai tumbuh. Puncak kekuasaan Mataram Islam itu ada di tangan Sultan Agung. Wah, ini sosok yang luar biasa banget. Dia berhasil nyatuin hampir seluruh Jawa, berani melawan kekuatan kolonial VOC, dan bahkan menciptakan kalender Jawa. Ini berpaduan yang brilian antara tradisi Islam dan kearifan lokal Jawa. Sayangnya, kejayaan ini nggak bertahan selamanya. Gara-gara konflik internal dan campur tangan VOC, itu loh kongsi dagang Belanda, kerajaan ini akhirnya pecah. Perjanjian Giyanti tahun 1755 itu jadi titik awalnya, yang ngebelah Mataram dan memulai proses yang akhirnya menghasilkan 4 keraton yang kita kenal sekarang. Oke, kita berhenti sejenak ya. Coba lihat tabel ini. Ini ngerangkum perjalanan luar biasa yang udah kita bahas. Dari manusia purba di Sangiran, candi-candi megah Mataram kuno, sampai kebangkitan dan pecahnya kerajaan Islam. Benar-benar evolusi peradaban yang kaya banget. Perpecahan Mataram ini ngebuka pintu buat pengaruh kolonial yang makin dalam. Sebuah era yang menyakitkan sih. Tapi secara nggak terduga, justru dari sinilah lahirnya Provinsi Jawa Tengah yang modern. Di bawah kekuasaan Belanda, Jawa Tengah itu ngalamin dua sisi mata uang kolonialisme. Di satu sisi ada politik adu domba atau divide et impera yang bikin kerajaan-kerajaan saling berantem. Di sisi lain, Belanda memang bangun infrastruktur, tapi di saat yang sama juga nerapin sistem tanam paksa yang bikin rakyat sengsara banget. Tapi justru dari penindasan inilah api perlawanan nyala. Jawa Tengah jadi jantungnya pergerakan nasional, tempat lahirnya organisasi kayak Sarekat Islam, lokasi pertempuran heroik di Ambarawa, dan juga rumah bagi pahlawan-pahlawan besar bangsa kita.
Dan akhirnya sampai juga kita di tahun 1950. Di tahun inilah Provinsi Jawa Tengah yang kita kenal sekarang secara resmi dibentuk dan jadi bagian yang nggak terpisahkan dari Republik Indonesia. Nah, setelah ngelihat perjalanan yang panjang banget ini, muncul satu pertanyaan yang menarik. Dari jejak manusia purba, megahnya candi, sampai ke tradisi keraton yang masih hidup, menurut Anda, warisan yang mana sih yang paling kuat ngebentuk jiwa dan identitas Jawa Tengah hari ini?